warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Materi yang akan Ibu ajarkan mengenai denah. Apa sih pengertian dari denah? Dan apa saja simbol-simbol yang ada di denah? Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat gambar denah dan Ibu akan menjelaskannya. Ya, jadi di denah itu ada beberapa keterangan yang harus kita isi. Pertama, yang harus kita isi itu adalah keterangan ruangan. Nah, seperti contohnya ada taman, dapur, ruang tidur, ruang keluarga, dan lain-lain. Nah, yang di bawah nama keterangan ruangan tersebut ada yang dinamakan dengan elevasi ruangan. Elevasi ruangan itu seperti 0,10 atau kurang lebih 0,00. Nah, artinya kalau kurang lebih 0,00 berarti itu datar, tidak ada ketinggian apapun dan itu sesuai dengan muka tanah. Nah, tetapi jika ada min 0,10 berarti dia turun 10 cm. Nah, untuk yang lantainya turun itu tuh biasanya untuk kamar mandi, carport, atau taman, atau mungkin teras. Atau juga bisa untuk di dapur. Dapur itu biasanya suka dikasih ketinggian kurang lebih ya 5 atau misalnya 10. Nah, setelah diberikan keterangan dan elevasi, kalian bisa memberikan furnitur, tetapi karena ini denah struktural, jadi tidak usah semuanya diberikan furnitur, hanya sebagai simbolis untuk dapur dan kamar mandi. Tetapi kalau misalnya kalian tidak ingin memakainya juga tidak apa-apa. Sebagai penanda bahwa itu adalah kamar mandi, biasanya dikasih gambar kloset. Nah, kalau misalnya denah itu kan sebenarnya dibagi menjadi dua, ada denah struktural dan ada denah arsitektural. Karena kita sekarang belajarnya konstruksi, lebih ke struktural, jadi kita menggunakan denah struktur. Nah, setelah kalian memberi keterangan gambar, elevasi, furnitur, lalu kalian bisa memberikan dimensi atau tali ukur. Nah, yang dimaksud tali ukur atau dimensi itu adalah ruangan, ukuran ruangan seperti ada contohnya itu ada 300, 500, 200, dan sebagainya. Nah, ini fungsinya apa sih? Untuk mengkomunikasikan ruangan itu lebar dan panjangnya itu berapa. Jadi diusahakan setiap sudutnya, setiap sisi-sisi ukuran ruangannya diberikan ukuran atau tali ukur karena agar mudah untuk mengkomunikasikannya dan tukangnya pun tidak salah untuk membuat gambar aslinya, prakteknya. Jadi makanya fungsinya gambar ini kan adalah untuk mengkomunikasikan apa yang dipikirkan oleh arsitek, lalu ingin jadinya itu seperti apa. Nah, makanya sangat penting untuk diisi yang namanya tali ukur dan kasih tahu juga setelah kalian satu-satu ruangannya dikasih ukuran, lalu semuanya panjang dari denah tersebut itu berapa supaya tidak memusingkan saat di lapangan. Karena mungkin pihak dari tukangnya ingin melihat panjangnya saja tanpa melihat satuan dari ruangannya. Jadi makanya diberikan. Nah, contohnya kan ada seperti ini langsung 17. Jadi setelah kita kasih satu-satu ukuran nilai ruangan, ukuran ruangannya, nah, lalu dikasihlah sebelahnya lagi ukuran semuanya ya. Begitupun sama di bawahnya. Nah, setelah tali ukur, lalu kita kembali ke grid, garis grid. Nah, masih banyak yang bingung kan dengan garis grid. Garis grid itu adalah penempatan kolom struktur sebenarnya. Karena kalian masih menggambarnya menggunakan kolom 15-15, jadi
Ibu wajarkan dan tidak apa-apa karena kalian juga kan belum dapat materinya. Jadi fungsinya untuk garis grid itu adalah penempatan kolom struktur. Fungsinya apa? Untuk nanti di potongan penempatannya, penempatan kolom struktur tuh ada di mana aja sih, dan ada ketentuannya juga untuk menentukan kolom struktur itu. Jadi kolom struktur itu ditentukan dari luas atau bentangan ruangan terpanjang dibagi 1/16 atau rentangnya itu dari 1/14 sampai 1/16. Nah, jadi makanya sama ibu itu belum dikasih keterangan bahwa harus ada kolom struktur karena kalian juga kan belum mengerti bagaimana cara menempatkannya. Jadi mungkin yang untuk sekarang ibu mintanya yang garis gridnya itu yang ada penempatan kolom, makanya ibu contohkan dulu seperti ini. Tapi setelah nanti kalian menggambar denah, nah nanti akan ibu beritahu lagi fungsinya itu tuh untuk apa sih sebenarnya garis grid itu, dan cara menghitung kolom struktur itu seperti apa. Dan setelah itu lanjut lagi ke garis potongan. Nah, garis potongan itu ada dua, ada potongan memanjang dan ada potongan melintang. Ya. Nah, itu tuh kan di sini ada A dan B. Nah, garis potongan itu penempatannya bagaimana sih? Nah, penempatannya itu harus memotong WC, taman, dan carport. Kenapa? Karena itu bagian-bagian yang memiliki ketinggian gitu. Jadi nanti pas di potongan kita tahu. Jadi itu nanti tampak potongannya itu kan seperti apa. Jadi makanya diusahakan kalau potongan itu harus memotong memotong kamar mandi, carport, intinya sih yang ada ketinggiannya itu harus dipotong untuk diperlihatkan nanti tampak potongannya itu seperti apa. Ya, materi yang sudah Ibu jelaskan, terima kasih ya kalian telah memperhatikannya. Jangan lupa untuk dipelajari dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.